Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, baik adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Miss. Di video kali ini kita masih akan membahas soal TKA, khususnya pada mata pelajaran fisika. Untuk adik-adik yang ketinggalan pembahasan soal-soal TKA, silakan tonton video Miss sebelum-sebelumnya ya dek ya. Mengingat jadwal TKA sudah hampir dekat. Mari kita bahas. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak sangat cepat dengan cara menarik tangannya sedikit ke belakang saat menangkap bola. Apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang? Yang A. Memperlama waktu kontak dengan bola. Yang B. Memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Yang C. Memperkecil impuls yang diterima bola. Yang D. Memperbesar kecepatan bola. Yang E. Memperkecil tekanan yang diberikan tangan. Ini PGK ya D, atau pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya itu lebih dari satu. Coba kita jawab. Yang A, memperlama waktu kontak. Waktu kontak itu adalah waktu sentuhnya. Jadi ketika penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang, dia sudah cukup untuk memperlama waktu kontaknya ya dengan si bola, waktu sentuh tangan dengan bolanya. Jadi yang pertama ini tepat, yang A ini tepat. Yang B, memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Ini juga tepat. Kenapa? Karena dibantu oleh gaya tarik ke belakangnya. Jadi dia lebih kecil gayanya. Kemudian memperkecil impuls yang diterima bola. Enggak, ini impulsnya justru lebih besar karena hentakan ya dek ya. Jadi impulsnya itu yang diterima harusnya lebih besar. Yang ketiga atau yang C ini salah. Kemudian yang D, memperbesar kecepatan bola. Tidak dong, memperlambat dong, kan ditahan sama tangan ya. Walaupun agak dimundurin untuk memperkecil justru kecepatan si bolanya. Kemudian yang E, memperkecil tekanan yang diberikan tangan. Ini juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A dan yang B. Untuk soal nomor 2, pada eksperimen termodinamika sebuah mesin Carnot beroperasi antara reservoir suhu tinggi 800 Kelvin dan reservoir suhu rendahnya 480 Kelvin. Seorang peneliti ingin mengganti mesin tersebut dengan mesin Carnot yang memiliki efisiensi lebih tinggi agar proses eksperimen menjadi lebih efektif. Mesin Carnot mana saja yang dapat digunakan sebagai pengganti mesin Carnot semula? Pilihlah pada setiap mesin Carnot yang memenuhi. Jawaban benar itu dia lebih dari 1. Oke, baik. Jadi kita harus hitung dulu berapa efisiensi sesungguhnya dari mesin Carnot yang sudah dimiliki oleh peneliti ini deh. Untuk menghitung berapa efisiensi sesungguhnya dari mesin Carnot atau mesin Calor ini, itu rumusnya adalah 1 dikurang dengan temperatur yang terendah dibagi dengan temperatur yang tertinggi dikali dengan 100%. Temperatur tertingginya ini adalah temperatur pertama. Temperatur terendahnya adalah T2. Oke, coba kita masukkan. Jadi efisiensi sesungguhnya adalah 1 min T2 nya 480 per 800 dikali 100%. Efisiensi sesungguhnya sama dengan 1 min 0,6 kali 100%. Jadi efisiensi sesungguhnya adalah 0,4 kali 100%. Jadi efisiensi sesungguhnya 40%. Oke, dari pernyataan yang pertama, kedua, dan ketiga ini deh, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini, kalian hitung dengan cara yang sama, menggunakan formula yang sudah Miss berikan. Silakan kalian cari mana yang efisiensinya itu besar dari 40%. Kenapa? Karena dia ingin mencari mesin Carnot yang memiliki efisiensi lebih tinggi. Jadi kalau kalian kalkulasikan dengan cara yang sama dan menggunakan formula yang sudah Miss berikan, ini nanti akan diperoleh pernyataan pertama itu memiliki efisiensi sebesar 20%, pernyataan kedua 50%, pernyataan ketiga ini juga 50%, pernyataan yang keempat ini 40%, pernyataan yang terakhir ini juga 40%. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 2 dan pernyataan yang ketiga. Hati-hati memasukkan temperaturnya. Ini adalah temperatur yang pertama, ini temperatur yang kedua. Begitupun seterusnya. Untuk soal nomor 3, ada seorang pemain sirkus berjalan di atas seutas tali sambil memegang tongkat panjang yang ujung-ujungnya terkulai ke bawah. Gambar berikut ini memperlihatkan situasi berikut. Tongkat panjang yang terkulai ke bawah ini membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan karena tongkat tersebut yang A, memperbesar gaya berat sehingga pergerakan ke samping menjadi lebih lambat. Yang B, menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu yang membuat sistem seimbang. Yang C, memperbesar gaya gesek antara kaki dan tali sehingga orang dapat bertahan lebih lama di tali. Yang D, menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat. Yang E,
menambah gaya dorong ke depan agar pemain sirkus dapat lebih mudah dan cepat berjalan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena titik keseimbangan itu berada di tengah-tengah, Dek. Di sini, di pusat masanya, benar-benar di tengah. Gunanya buat apa? Supaya dia tetap seimbang. Jadi opsi A, C, D, dan E itu kurang tepat, apalagi yang gaya gesek ini. Ya, ini juga gaya berat sehingga pergerakan ke samping menjadi lebih lambat. Artinya kan ada perbedaan pergerakan ya. Seharusnya kan dia seimbang. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Untuk soal nomor 4, sayap suatu pesawat terbang mainan mempunyai luas 10 meter persegi dan udara yang mengalir horizontal melalui sayap pesawat terbang sehingga kecepatan di bagian atas sayap pesawat adalah 40 meter per second. Dan bagian sayap yang di bawahnya, ya bawahnya 30 meter per second. Massa jenis udara pada saat itu adalah sebesar 1,29 kg per meter kubik, maka besarnya gaya angkat pesawat terbang adalah Oke, ini adalah materi terkait fluida dinamis khususnya pada penerapan Bernoulli ya, gaya angkat pesawat terbang. Di mana rumus dari gaya angkat pesawat terbang itu adalah force angkatnya sama dengan setengah dikali dengan massa jenis udara dikali dengan kecepatan bagian atas kuadrat dikurang dengan kecepatan bagian bawah kuadrat dikali dengan areanya. Oke, di soal semua identitas sudah ada. Ini areanya, luasnya. Ini areanya, ini kecepatan bagian atasnya, ini kecepatan bagian bawahnya, ini massa jenis udaranya, rho udara. Oke, ini kita langsung hitung aja. Berarti setengah dikali dengan 1,29 dikali dengan kecepatan di atasnya adalah 40 kuadrat dikurang dengan 30 kuadrat dikali dengan areanya. Kita masukin juga ya. Areanya adalah berapa? 10 ya, 10. Oke, ini berarti setengah dikali dengan 1,29 dikali dengan, ini buka kurung dulu, 40 kuadrat adalah 1600 min 900 kali dengan 10. Ini boleh kita coret-coret ya Dek ya. Jadinya yang dua ini Miss coret dengan si 10. Jadi dia 5 ya, nih boleh. Kemudian berarti sisanya 1,29 dikali dengan 700 dikali dengan 5. Jadi hasilnya adalah 4515 Newton. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Untuk soal yang terakhir, seorang pengendara motor atau disingkat dengan PM, pengendara motor ya, mengendarai motornya dengan kecepatan tertentu berada pada satu garis lurus dengan mobil ambulans atau MA, yang saat itu membunyikan sirine dengan frekuensi tertentu yang juga bergerak dengan kecepatan tertentu. Saat itu nilai kecepatan gerak PM itu lebih kecil daripada MA, artinya pengendara motor ini dia lebih lambat ya. Pada kondisi apa sajakah pengendara motor akan mendengarkan bunyi sirine ambulans dengan frekuensi bunyi yang lebih besar dari kondisi awalnya? Oke, ini gampang banget ya Dek ya. Jadi Miss baca optionnya atau opsinya ini langsung dengan PM itu pengendara motor ya, dengan keterangannya langsung. Jadi kapan pengendara motor itu bisa mendengarkan bunyi sirine yang dari ambulans tadi jauh lebih besar ketimbang dari kondisi awalnya? Yang pertama, pengendara motor bergerak mendekati ambulans. Apakah suaranya jadi lebih jelas? Yes. Dan ambulans bergerak mendekati pengendara. Tepat? Tepat. Yang kedua, pengendara motor itu bergerak menjauhi ambulans. Oke, dah dia semakin kecil, tapi ambulansnya bergerak mendekati pengendara motor. Apakah jadi lebih jelas? Yes, ini juga tepat. Kenapa? Karena sumbernya mendekati si pengendara. Masih bisa didengarkan ketimbang dari kondisi awalnya. Yang ketiga, pengendara motornya diam dan ambulansnya bergerak mendekati pengendara. Ini juga tepat ya, karena ambulansnya atau sumbernya mendekati pengendara motor. Walaupun pengendaranya diam, tetap suaranya jadi lebih jelas. Kemudian, pengendara motor ini bergerak mendekati ambulans, tapi ambulansnya malah menjauhi. Ya, berarti ini juga salah. Sorry, bukan juga, ini salah ya. Kenapa? Karena sumber suaranya itu jauh. Ya kan, menjauh. Begitupun dengan yang terakhir, pengendara motor bergerak menjauhi ambulans dan ambulansnya diam. Ya sama, ini pengendara motornya malah menjauh ya, dan kondisi ambulansnya malah diam juga. Jadi ini juga suara sirinenya jadi semakin kecil, sementara kita mencari frekuensi bunyi yang lebih besar. Jadi yang tepat adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!